di dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan penebus kami. Sore hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami sudah dipertemukan dan dikumpulkan di ruangan ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, dan kiranya Tuhan memberikan kami konsentrasi supaya kami dapat mengerti kebenaran firman. Firman yang dapat mengubahkan hidup kami, firman yang dapat memulihkan hidup kami. Dan tolong kami ya Bapa, supaya oleh Roh-Mu yang kudus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya urapan kuasa pimpinan dari Roh Kudus memimpin lidah mulut hamba untuk hanya menyampaikan kebenaran firman Allah yang sungguh hanya bersumber dari Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan bisa menyampaikan kebenaran firman Allah sore hari ini. Saya mau memulai perenungan kita dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Mungkin kita bisa berpikir sejenak ya. Sebenarnya ketika saya ada di dalam dunia ini, ketika saya ada di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan, apa sebenarnya yang saya cari? Saya tidak tahu. Bapak Ibu yang bisa menjawab di dalam hati masing-masing. Apa yang kita cari, kita yang tahu dan Tuhan juga yang tahu. Dan apa yang kita cari, pasti itu yang akan kita perjuangkan. Apa yang kita cari, itu yang akan kita kejar supaya kita mencapainya. Apa yang kita cari, berarti disitulah kita akan menghabiskan tenaga kita. Menghabiskan pemikiran kita. Menghabiskan seluruh apa yang kita miliki termasuk keuangan kita. Bahkan untuk mengorbankan nyawa pun kita akan lakukan untuk sesuatu yang kita cari. Biasanya di dalam dunia ini orang berusaha untuk mencari kedudukan, saudara. Sehingga dengan segala cara orang bisa melakukan apapun untuk mencapai kedudukan yang menurut dia itulah kedudukan yang tertinggi. Dan biasanya ketika dia sudah mendapatkan itu, maka dia akan melihat orang-orang yang lain itu lebih kecil dari dirinya sendiri. Seakan-akan dia lebih besar dari semua orang yang lain. Dan memang itulah yang biasa dicari orang, saudara. Karena itu banyak orang sikut-sikutan, injak-injakan. Ada orang yang katakan berkaitan dengan teori kodok ya. Kodok itu untuk dia bisa melompat lebih tinggi, maka dia akan menekan dengan begitu kuat supaya dia bisa melompat. Nah, biasanya orang untuk mencapai sesuatu yang bisa dia anggap itu yang tertinggi, maka dia akan melakukan segala cara. Saudaraku, saya hamba Tuhan, jadi saya harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, yang mau untuk saudara dengar. Kemarin waktu saya dihubungi untuk menyampaikan firman, 2 hari yang lalu, apa yang saya mau sampaikan? Berdoa dalam kebingungan, minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Ayat yang ke-37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri-Mu.
Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 45 kita baca sama-sama, 2, 3. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat bagian pertama ini, melihat apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Ternyata meskipun mereka sudah mengikut Tuhan Yesus dengan begitu lama, ternyata salah satu keinginan mereka mengikuti Yesus berbicara tentang kedudukan, berbicara tentang jabatan, berbicara tentang apa yang lebih tinggi daripada teman-temannya atau saudara-saudara yang mengikut Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita lihat saudara, mereka meminta sesuatu yang sama sekali sepertinya di luar dugaan. Mereka minta supaya mereka suatu waktu nanti bisa duduk di dalam kemuliaan di samping kanan dan di samping kiri. Ini permintaan yang luar biasa begitu tinggi. Jadi bukan hanya orang-orang saat ini yang memikirkan jabatan dan kedudukan. Bahkan orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus pun, Alkitab mencatat mereka memikirkan hal itu. Dan kalau kita lihat, setelah Tuhan Yesus menjawab, para murid yang lain itu protes. Saudara, apakah mereka protes hanya karena sesuatu yang lain? Bukan. Sebenarnya mereka protes pun itu karena mereka juga mau mendapatkan hal yang sama. Kalau kita pelajari bagian itu, maka kita akan menemukan ayat itu mau berkata bahwa ternyata murid-murid yang lain pun memikirkan hal yang sama. Memikirkan dan merindukan hal yang sama. Mau minta hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, pemerintah-pemerintah duniawi, mereka memerintah dengan tangan besi. Saudara, kenapa banyak orang dunia hari ini memerintah dengan tangan besi? Kenapa banyak atasan-atasan di dalam dunia ini memerintah dengan tangan besi? Salah satunya karena ketika mereka menduduki satu jabatan, mereka mendudukinya karena kehausan untuk sesuatu yang tidak murni di hadapan Tuhan. Saudara, saya harus garis bawahi dulu ya. Mencapai satu jabatan bukan sesuatu yang salah. Tetapi motivasi untuk mendapatkan jabatan itulah sesuatu yang salah. Jadi saudara jangan pikir saya tidak memikirkan supaya orang-orang Kristen ada di satu jabatan tertentu. Tidak saudara. Harusnya anak-anak Tuhan duduk dalam satu jabatan kalau bisa yang tinggi. Tetapi dengan tujuan terbaik untuk memperbaiki satu struktur organisasi yang rusak. Bukan karena dia memiliki motivasi yang lain. Bukan karena dia hanya mengejar jabatan, bukan hanya mengejar uang, bukan hanya mengejar dihormati, dipuji orang, bukan hanya untuk dilayani, bukan saudara. Jadi jangan saudara pikir bahwa saya tidak mau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan duduk dapat jabatan. No, salah. Jemaat-jemaat yang saya layani, saya bilang kamu berjuang begitu keras, kamu berusaha studi setinggi mungkin, tetapi ingat itu di dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk kamu mengejar uang, bukan untuk kamu mengejar harta, bukan supaya kamu dihormati orang, bukan supaya kamu dipuja-puji orang, bukan saudara. Karena itulah yang pertama kita lihat di sini bahwa ternyata orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada kenyataannya banyak orang memiliki motivasi yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, itu di awal saya sampaikan kepada saudara. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang kita kejar, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu akan membuat saudara menghabiskan seluruh energi di dalam dunia ini untuk hal itu.
Kalau kita berpikir bahwa kita harus mencapai kedudukan yang begitu tinggi demi kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan kelelahan dengan sendirinya sampai berakhir hidup kita di dalam dunia. Itu yang pertama yang kita lihat, saudaraku. Yang selanjutnya, kalau kita lihat ayat-ayat ini, kata Matthew Henry, dia katakan gini, jangan ada di antara kamu yang berlaku demikian. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, menduduki satu jabatan tertentu, kita tidak bisa mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang memerintah dengan tangan besi. Saudara, saya pernah studi di sekolah Alkitab itu, kurang lebih 5 tahun 8 bulan, saudara. Waktu pertama masuk, kita seperti orang yang tertindas, saudara. Kenapa tertindas? Makan satu meja, harus yang senior yang ambil. Kita ini paling terakhir. Ada satu teman itu mengamuk. Kenapa? Karena biasanya satu tempat nasi itu harus cukup untuk 10 orang. Jadi saudara pikir kalau nasi itu sebenarnya hanya untuk perut laki-laki 6 orang, 10 harus bagi, maka yang terakhir kasihan. Jadi karena dia tinggal dapat sedikit, dia banting di meja piringnya. Langsung heboh semua, saudara. Bahkan dalam segala sesuatu, waktu kita masih semester 1, Bapak Ibu Saudara, kita harus sepertinya lewat sama senior itu tunduk. Sepertinya kita harus menghormati orang yang tertinggi, saudara. Dan itu terjadi dalam segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Sepertinya kita tertindas. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kita di atas, maka kita lakukan hal yang sama. Menyedihkan, toh? Apakah kita menganggap itu hal yang biasa saja? Tidak, saudara. Karena itu kata Matthew Henry, dia katakan jangan ada di antara kamu yang melakukan hal yang demikian. Mereka yang ada di bawah kekuasaanmu harus menjadi domba di tangan gembala yang melindungi. Gembala yang memberi makan, gembala yang memberi pelayanan, gembala yang bukan mempekerjakan orang-orang yang ada di bawahnya seperti kuda yang hanya diberi makan untuk memuaskan perut tuannya. Kan dipukul ya. Kalau kita naik apa namanya itu bendi ke apa? Kalau orang Melayu bilangnya bendi gitu ya. Itu kalau kita nggak pukul kudanya, pasti dia bisa meronta-ronta karena itu ditutup matanya supaya dia hanya mengikuti kekangnya itu. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang atasan, maka kita bukan mempekerjakan orang-orang yang ada di bawah kita seperti kuda. Karena itu Matthew Henry katakan, kita harus menjadi gembala. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang merawat. Ketika dia minta makan, mau cari makan, dibawa ke rumput yang hijau. Ketika ada musuh yang datang, serigala yang datang, dia akan pakai tongkatnya untuk melindungi dombanya. Dan apapun yang untuk kepentingan dombanya, itu yang akan dia lakukan, termasuk untuk mengorbankan nyawanya. Gembala itu siap mengorbankan nyawanya. Saudara, waktu kami di Papua pelayanan di tempat yang cukup di sana belum ada belum ada TNI, belum ada Polri, belum ada pihak keamanan manapun. Tapi ada satu misionaris yang bilang begini, ketika ada sesuatu terjadi dengan kalian, saya siap mati untuk menghalangi semuanya, orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Jadi ternyata seorang pemimpin adalah seorang yang harus rela mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan orang-orang yang ada di bawahnya, bukan mempekerjakan mereka. Saudara, memang prinsip Alkitab itu seringkali berbeda dengan prinsip duniawi ya. Prinsip Alkitab itu sepertinya 180 derajat. Karena itu saudara, saya nggak tahu, sorry ya. Mungkin yang pimpinan-pimpinan atasan-atasannya, aduh Pak Pendeta, kita di militer tidak bisa begitu gitu ya. Memang kita atasan ini harus dadanya ada di depan. Waktu masih barada kan tunduk-tunduk begini. Tapi kalau kita sudah sudah perwira atau apalagi perwira tinggi ya, jalannya agak tegap begitu ya. Sorry ya, agak gitu ya, sedikit aja. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang harus mengembalakan orang-orang yang di bawahnya seperti domba yang membutuhkan perlindungan, saudara.
Kita harus berjuang untuk mereka bisa mengalami satu kesuksesan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berhasil mensukseskan orang-orang di bawahnya. Kalau saya ketemu dengan pengusaha, saya bilang sama mereka, kamu kasih gaji berapa? Tidak layak, saya bilang. Orang kerja dari pagi sampai malam, kamu kasih gaji segitu. Itu namanya pemimpin dengan tangan besi. Hanya mau keringat orang, tapi tidak mau memberikan sesuai. Jadi saudaraku, inilah prinsip kebenaran firman Tuhan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang harus menjadi pengembala. Yang kedua, dikatakan di dalam bagian ini saudara, di dalam bagian ini ayatnya yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, pelayan yang dimaksud di bagian itu seperti seorang, agak kasar perkataan ini, seperti seorang pembantu yang ada di rumah tuannya. Jadi seorang pemimpin kalau dia mau jadi besar, maka dia harus menjadi pelayan untuk semuanya. Bukan menjadi orang yang duduk tenang dan segala sesuatunya orang lain yang mengerjakan. Bahkan bukan hanya sampai di situ saudara. Ayat 44. Lebih keras lagi. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara tahu hamba di dalam tradisi orang Yahudi, itu strata kedudukan yang paling rendah. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih rendah selain menjadi hamba. Enggak ada. Karena itu saudaraku, seorang pemimpin adalah seorang yang siap, rela menjadikan hidupnya menjadi hamba untuk orang yang lain yang dia pimpin. Bukan hanya dia menjadi pemimpin yang menguras orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara kalau perhatikan bagian ini ya, ini ada dua kata yang sangat menarik Tuhan Yesus tekankan. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus jadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Selanjutnya saudara, di mata dunia, pemimpin adalah seorang yang harus memiliki kedudukan tertinggi. Seorang yang harus dilayani. Bukan hanya dilayani, seorang yang harus dihormati. Tetapi ternyata kalau kita belajar prinsip dari apa yang Tuhan Yesus katakan, seorang pemimpin adalah seorang yang siap menjadi hamba dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Mari saudara kita pikirkan diri kita masing-masing secara pribadi ya. Firman Tuhan ini sungguh mengingatkan saya secara pribadi, sudah sejauh mana kita menjadi seorang hamba, sudah sejauh mana kita menjadi seorang pelayan, sudah sejauh mana kita benar-benar memberi hidup dan diri kita, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini hal yang sangat tidak mudah. Saya tahu. Ini adalah pelajaran seumur hidup, saudara. Tapi yang selanjutnya kalau kita baca bagian-bagian ini, saudara pernah dengar Desmandos nggak? Pernah ya? Harusnya kalau anggota militer harus tahu. Gitu. Pernah dengar Desmandos? Desmandos itu adalah seorang anggota militer yang ada di dalam Perang Dunia Kedua, yang pada awalnya dia tidak mau memegang senjata karena kepercayaannya bahwa tidak boleh membunuh katanya. Tetapi apakah ketika dia tidak mau memegang senjata, dia tidak berjuang untuk bangsanya? Enggak. Ketika masuk Perang Dunia Kedua, dia adalah seorang yang menjadi pahlawan untuk negaranya. Kurang lebih 75 orang tentara yang sudah sekarat, dia tarik turunkan ke bawah. Yang lain sudah kemana? Udah kabur. Yang awalnya dengan kegagahan, mereka mengejek Desmandos ini, mereka ejek, nggak bisa pegang senjata. Mereka ejek dia. Tetapi saudara, pada akhirnya terbukti bahwa orang yang dianggap pengecut tidak berani, dia menjadi seorang pahlawan. Karena itu dia dapat penghargaan dari negaranya. Saudara bisa lihat yang belum pernah tahu, ada filmnya ini. Ada filmnya ini, saudara. Dan yang sangat menarik, ketika dia menurunkan orang-orang yang sudah hampir mati itu,
apa yang dia katakan? One more. Satu lagi Tuhan, saya mau selamatkan. Kalau dipikir saudara, orang yang sudah sekarat begitu bisa saja sampai di bawah dia mati. Tetapi dia rela mengorbankan hidupnya. Tentara-tentara lawan itu masih mengawasi sekitar itu. Tapi dia dengan perlahan, dia tarik satu persatu. Dan turunkan. Sehingga mereka bisa selamat. Ada kurang lebih 75 orang yang dicatat dalam sejarah. Jadi memang seorang pemimpin memang harus berkorban. Karena itu yang terakhir saudaraku, istri saya nggak bekerja, belum terakhir soalnya. Yang terakhir kita lihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bicara, tetapi dia berikan satu teladan di ayat terakhir 45. Karena anak manusia, saudara tahu kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia? Kenapa coba? Kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia? Ini bukan serta-merta keluar saudara. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13 ayat 14. Saudara bisa baca ayat 13. Tapi ayat 14 saya mau baca. Jadi kalau kita lihat anak manusia ini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan dari langit. Perhatikan, seperti anak manusia. Siapa itu anak manusia? Ah ini. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa dia? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini mengarah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang dikatakan anak manusia itu, saudara. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus katakan di sini, karena anak manusia, itu mengarah bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir, yang kerajaannya kekal. Tetapi dia memberikan satu teladan untuk datang dan melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu yang paling salah satu yang paling saya ingat ketika Tuhan Yesus melayani, itu pasti dia memberikan nyawanya. Ini salah satu ayat yang membuat saya terkagum-kagum. Sering sekali saya bagikan ini. Ini berbicara tentang apa? Kristus adalah Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang mempunyai kekuasaan dari kekal sampai kekal. Tetapi Alkitab katakan ia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Bukan dengan darah anak domba, tetapi dengan darahnya sendiri. Coba saudara perhatikan. Bahkan dikatakan ayat 14 apa? Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan lain sebagainya. Itulah yang menyucikan kita supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah. Jadi saudaraku, Kristus memberikan teladan. Dia adalah pemimpin yang tertinggi, penguasa dan pemilik alam semesta, dengan satu kerelaan mengorbankan hidup bagi manusia yang berdosa, yang gak layak seperti saya dan saudara. Karena itu kalau saudara berpikir kita mau menjadi pemimpin, atau hari ini kita sudah menjadi pemimpin, maka kita harus tahu seorang pemimpin tanpa berkorban bukanlah pemimpin yang sejati. Gak bisa saudara. Sama dengan ketika kita bangun gereja atau memulai satu gereja. Kalau gembalanya nggak berkorban, maka nggak mungkin jemaatnya hidup dalam pengorbanan. Sama ketika kita dalam instansi apapun. Kalau pemimpinnya tidak rela berkorban, bahkan sampai menyerahkan nyawanya, maka tidak mungkin orang-orang di bawah kita. Mereka tunduk dan hormat dengan tulus. Siapa gitu contohnya ya. Siap komandan. Siap di belakangnya. Mentang-mentang pemimpin. Nah, kan kadang begitu, enggak tahu yang di belakang ini. Kadang kan gitu. Tapi kalau pemimpinnya benar-benar menjadi gembala untuk domba-domba, untuk orang-orang di belakangnya, maka dia akan dihormati dengan penghormatan yang tulus dari orang-orang yang ada di belakangnya. Karena itu, saudaraku, hari ini mari kita renungkan kehidupan kita secara pribadi. Jika kita benar-benar menjadi orang yang mengatakan diri saya orang Kristen, saya orang percaya kepada Kristus, maka yang pertama kita sungguh-sungguh meyakini akan karya Kristus, teladan Kristus menjadi pemimpin yang turun dari sorga ke dalam dunia. Selanjutnya,
ketika kita menjadi seorang pemimpin, yang paling kecil pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin di dalam keluarga kita, pemimpin di dalam organisasi kita, maka Kristus adalah teladan yang utama. Pak, saya bukan Tuhan Yesus. Nggak mungkin saya seperti Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab berkata, setiap orang yang percaya Kristus wajib belajar hidup apa? Serupa dengan Kristus. Perlahan demi perlahan, saudara. Jadi nggak bisa kita, saya manusia biasa, udahlah. Nggak bisa, saudara. Kita harus berjuang, belajar meneladani Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yang telah mengingatkan hamba dan mengingatkan kami semua. Kiranya ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga dalam setiap profesi, pekerjaan, tugas apapun, kami sungguh meneladani Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja berkarya dalam hati kami. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.